Selamat datang di channel Audiobook Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk request audiobook berikutnya. Hari ini kita akan membaca buku The Little Prince. Novel ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1943 oleh penulisnya Antoine de Saint-Exupéry dalam bahasa Prancis. Atau dalam judul Indonesianya, Pangeran Kecil. Karya Antoine de Saint-Exupéry. Kepada Leon Worth ketika ia masih kecil. Kepada anak-anak, aku meminta maaf sebab mempersembahkan buku ini kepada seorang dewasa. Ada alasanku yang sungguh-sungguh. Orang ini temanku yang terbaik di dunia. Ada alasanku yang lain. Orang ini dapat memahami segalanya, bahkan buku untuk anak-anak. Alasanku yang ketiga, orang ini tinggal di Perancis yang menderita dingin dan lapar, sungguh memerlukan hiburan. Jika semua alasan itu tidak memadai, aku mau mempersembahkan saja buku ini kepada seorang anak yang kemudian menjadi orang ini. Semua orang dewasa pada mulanya adalah anak-anak, tetapi sedikit di antara mereka yang ingat akan hal ini. Kalau begitu, kuperbaiki persembahanku. Tatkala aku berumur 6 tahun, pernah kulihat sebuah gambar yang mengagumkan dalam sebuah buku tentang rimba raya yang berjudul Kisah Nyata. Gambar itu melukiskan seekor ular sanca yang menelan seekor binatang buas. Inilah tiruan gambar itu. Dalam buku itu tertera, ular sanca menelan mangsanya bulat-bulat tanpa mengunyahnya. Lantas tak mampu bergerak lagi dan tidur selama 6 bulan untuk mencernakan mangsanya. Maka aku pun banyak memikirkan perihal petualangan di rimba raya. Dan pada suatu kesempatan, dengan sebuah pensil berwarna, aku berhasil membuat gambar yang pertama. Gambar nomor 1 itu seperti ini. Kutunjukkan hasil karyaku kepada orang-orang dewasa, dan kutanyakan pada mereka, apakah gambarku itu menakutkannya? Mereka menjawab, mengapa harus takut kepada topi? Itu bukan gambar topi, tapi seekor ular sanca yang sedang mencernakan seekor gajah. Maka aku pun menggambar bagian dalam ular sanca itu, supaya orang-orang dewasa bisa mengerti. Mereka selalu membutuhkan penjelasan. Inilah gambarku nomor 2. Mereka memberi aku nasihat agar mengesampingkan gambar ular sanca, baik yang terbuka maupun yang tertutup, dan lebih banyak memperhatikan ilmu bumi, sejarah, berhitung, dan tata bahasa. Demikianlah akhirnya pada umur 6 tahun, aku melepaskan bakatku yang mungkin gemilang dalam lukis-melukis. Semangatku patah karena kegagalan lukisan nomor 1 dan nomor 2. Orang-orang dewasa tak pernah mampu mengerti sendiri, dan sungguh sangat menjemukan bagi anak-anak untuk selalu memberi penjelasan. Jadi, aku terpaksa memilih pekerjaan lain. Aku belajar mengemudikan pesawat terbang. Aku telah terbang kemana-mana, dan ternyata ilmu bumi benar-benar berguna bagiku. Dalam sekejap mata, aku dapat membedakan Cina dari Arizona. Ilmu bumi sangat berguna bila kita kehilangan arah pada waktu malam. Demikianlah dalam perjalanan hidup, aku banyak berhubungan dengan sekian banyak manusia yang bersungguh-sungguh. Aku sering hidup di antara orang-orang dewasa. Aku telah melihat mereka dari dekat. Namun hal itu tidak banyak mengubah pandanganku tentang mereka. Kalau berjumpa dengan seseorang yang nampaknya punya sedikit akal sehat, aku melakukan percobaan atas dirinya dengan gambarku yang nomor 1, yang selalu kusimpan. Aku ingin tahu apakah ia betul-betul punya pengertian. Tapi jawabnya selalu, sebuah topi. Demikianlah aku tidak lagi berbicara dengannya tentang ular sanca, ataupun hutan belantara, ataupun bintang-bintang. Aku menyesuaikan diri dengan kemampuannya. Aku berbicara tentang bridge, golf, politik, dan dasi. Dan orang dewasa itu merasa sangat puas mengenal seseorang yang berbudi seperti itu. Begitulah aku hidup sendiri, tanpa teman seorang pun yang benar-benar dapat kuajak bicara,
Sampai suatu waktu 6 tahun yang lalu, pesawat terbangku mogok di gurun. Salah satu bagian motorku rusak. Dan karena aku tidak membawa montir maupun penumpang, aku bersiap-siap hendak mengerjakan sendiri suatu perbaikan yang sulit. Bagiku, ini persoalan hidup dan mati. Persediaan air minumku hampir-hampir tidak cukup buat seminggu. Malam pertama, jadinya aku tertidur di atas pasir 1000 mil jauhnya dari permukiman orang. Aku lebih terpencil dari seorang korban kecelakaan kapal yang berada di atas rakit di tengah lautan. Maka dapat kalian bayangkan betapa terkejutnya aku ketika menjelang pagi ada suara lembut ganjil membangunkanku. Ujarnya, Tolong gambarkan aku seekor biri-biri." "Apa?" "Gambarkan aku seekor biri-biri." Aku melompat berdiri bagaikan disambar geledek. Aku menggosok-gosok mataku berulang-ulang. Betul-betul kulihat seorang laki-laki kecil memandangku dengan tajam sekali. Inilah potret dirinya yang terbaik yang kemudian berhasil kubuat. Tapi tentu saja gambar ini tidak sebagus orangnya. Bukan salahku. Dalam pekerjaanku sebagai pelukis, semangatku telah dipatahkan oleh orang-orang dewasa waktu aku berumur 6 tahun. Aku tidak pernah belajar melukis selain menggambar ular sanca, tubuhnya, dan penampangnya itu. Begitulah aku memandang kemunculannya itu dengan mata membelalak penuh rasa heran. Kalian jangan lupa, aku berada 1000 mil dari pemukiman orang. Sedang orang kecil ini kelihatannya sama sekali tidak tersesat, atau mati kecapean, atau mati kelaparan, atau mati kehausan, atau mati ketakutan. Ia sama sekali tidak kelihatan seperti seorang anak yang tersesat di tengah-tengah gurun 1000 mil jauhnya dari permukiman orang. Tatkala aku berhasil berbicara, kataku padanya, Tetapi apa yang kau perbuat di sini?" Diulanginya lagi kata-katanya dengan lembut seolah-olah mengatakan sesuatu yang amat penting. Tolong gambarkan aku seekor biri-biri." Apabila suatu keajaiban terlalu memukau, tak mampu kita menolaknya. Walaupun rasanya sungguh mustahil, aku yang berada 1000 mil dari permukiman orang dan terancam bahaya, aku mengeluarkan dari kantongku sehelai kertas dan sebatang pensil. Pada saat itu, teringatlah bahwa aku telah mengutamakan pelajaran ilmu bumi, sejarah, berhitung, dan tata bahasa. Kukatakan kepada orang kecil itu dengan perasaan sedikit masam bahwa aku tidak pandai menggambar. "Tak apalah, gambarkan seekor biri-biri untukku." Karena aku tak pernah menggambar biri-biri, maka untuknya kubuatkan 1 dari 2 lukisan yang mampu kubuat, yaitu penampang ular sanca. Aku sangat heran ketika orang kecil itu berkata, Tidak, aku tidak suka seekor gajah dalam perut ular sanca. Ular sanca sangat berbahaya, dan gajah terlalu makan tempat. Tempatku sangat kecil, aku membutuhkan seekor biri-biri." Kemudian aku pun menggambar. Ia memperhatikan dengan sungguh-sungguh, kemudian katanya, "Tidak, biri-biri ini kelihatannya sudah sakit. Buatlah yang lain." Aku menggambar. Temanku ini tersenyum ramah, memberi hati. "Lihat sendiri baik-baik. Itu bukan biri-biri, tapi domba jantan. Ia bertanduk." Aku menggambar lagi, tapi ditolaknya seperti yang tadi. "Terlalu tua. Aku ingin biri-biri yang dapat hidup lama." Maka karena habis kesabaranku, karena aku mesti segera membongkar mesinku, lalu aku membuat coretan seperti di bawah ini. Aku berkata kepadanya, "Ini kotak. Biri-biri yang kau inginkan ada di dalamnya." Tetapi aku sangat tercengang melihat wajah penilai muda ini menjadi cerah. "Ini dia yang kuinginkan." "Apakah biri-biri itu memerlukan rumput banyak?" "Mengapa?" "Karena tempatku kecil sekali." "Pasti cukup. Aku memberimu biri-biri yang kecil sekali." Ia membungkuk ke arah gambar itu. "Tapi tidak sekecil itu. Lihat, ia sedang tidur."
Nah, itulah mulanya aku berkenalan dengan pangeran kecil itu. Kubutuhkan waktu yang lama untuk mengetahui dari mana ia datang. Pangeran kecil yang banyak bertanya ini nampaknya tidak pernah mendengarkan pertanyaan-pertanyaanku. Hanya kata-kata yang diucapkannya secara kebetulan yang sedikit demi sedikit mengungkapkan segalanya. Demikianlah ketika ia melihat kapal terbangku untuk pertama kalinya, aku tak akan menggambar kapal terbangku di sini karena terlalu sukar. Ia bertanya, "Benda apakah itu?" "Bukan benda, ia bisa terbang. Itu kapal terbangku." Dan aku bangga telah mengatakan kepadanya bahwa aku bisa terbang. Ia berseru, "Apa? Kamu jatuh dari langit?" "Iya," jawabku merendah. Hei, lucu. Dan pangeran kecil itu tertawa terbahak-bahak dengan enaknya, yang membuat diriku sangat tersinggung. Aku ingin orang menanggapi dengan sungguh-sungguh kemalanganku. Kemudian tambahnya lagi, "Jadi kamu juga datang dari langit? Dari planet yang mana?" Segera aku melihat titik terang dalam rahasia kehadirannya, dan segera aku bertanya, "Jadi kamu datang dari planet lain?" Tapi ia tidak menjawab. Ia menganggukkan kepalanya pelan-pelan sambil menatap kapal terbangku. "Dengan menumpang itu, tidak mungkin kamu datang dari tempat yang terlalu jauh." Dan lama ia tenggelam dalam lamunan. Kemudian ia mengeluarkan biri-biriku dari kantongnya dan tenggelam merenungi miliknya. Dapat kalian bayangkan betapa kebingunganku oleh pengakuannya yang setengah-setengah tentang planet lain itu. Karena itu aku berusaha untuk mengetahui lebih banyak lagi. "Dari mana kamu datang? Lelaki kecil? Di manakah tempatmu itu? Hendak kamu bawa kemana biri-biriku?" Setelah berpikir sejenak, ia menjawab, "Untungnya lagi, kotak yang kau berikan ini bisa dipergunakannya sebagai rumah bila malam. Tentu saja, kalau kamu baik, akan kuberi juga tali untuk mengikatnya siang hari, dan juga sebatang tonggak." Tawaran itu nampaknya mengejutkan pangeran kecil. "Mengikatnya? Pikiran apa itu? Tapi jika kamu tidak mengikatnya, ia akan pergi kemana-mana dan akan tersesat." Dan temanku itu tertawa lagi terbahak-bahak. "Betapa kau kira ia dapat pergi kemana?" "Kemana saja, lurus ke depan." Maka pangeran kecil berkata dengan berat, "Biarkan saja, begitu kecil tempatku." Dan dengan sedikit murung mungkin, ia menambahkan, "Lurus ke depan tak bisa pergi jauh." Begitulah aku mengetahui satu hal lagi yang sangat penting, bahwa planet asalnya hampir tidak lebih besar dari sebuah rumah. Hal itu tidak begitu mengherankan. Aku tahu betul bahwa selain planet yang besar seperti Bumi, Jupiter, Mars, dan Venus yang diberi nama, ada beratus-ratus planet lain yang kadang-kadang demikian kecil sehingga sukar dilihat dengan teleskop. Jika seorang ahli ilmu falak menemukan salah satu dari planet-planet itu, ia memberinya nama dengan angka. Misalnya, asteroid 3251. Aku punya alasan cukup kuat untuk mengira bahwa planet tempat pangeran kecil itu ialah asteroid B612. Asteroid ini hanya satu kali terlihat di teleskop pada tahun 1909 oleh seorang ahli ilmu falak Turki. Ia melakukan suatu pembuktian tentang penemuannya itu pada suatu kongres internasional astronomi. Tapi tak seorang pun mempercayai ahli ilmu falak itu disebabkan corak pakaiannya. Begitulah tabiat orang-orang dewasa. Untunglah, demi reputasi asteroid B612, seorang diktator Turki memaksa rakyatnya dengan ancaman hukuman mati agar mengenakan pakaian secara Eropa. Ahli ilmu falak itu sekali lagi melakukan pembuktian pada tahun 1920 dengan mengenakan pakaian yang amat rapi. Dan kali ini, semua orang setuju dengan pendapatnya. Jika aku menceritakan hal-hal yang terperinci mengenai asteroid B612 ini, dan jika aku memberikan nomornya, maka ini disebabkan oleh orang-orang dewasa. Orang-orang dewasa menyukai angka-angka. Jika kalian bicara pada mereka tentang seorang teman baru, mereka tidak pernah bertanya tentang hal-hal yang penting. Tidak pernah mereka tanyakan, bagaimana nada suaranya, permainan apa yang disukainya,
Apakah ia mengumpulkan kupu-kupu? Mereka senantiasa bertanya, berapa tahun umurnya, berapa saudaranya, berapa berat badannya, berapa gaji ayahnya. Hanya dengan begini, mereka mengira akan dapat mengenalnya. Jika kalian berkata kepada orang-orang dewasa, "Aku melihat rumah yang bagus dari batu bata merah muda dengan bunga geranium di jendelanya dan burung merpati di atapnya," mereka tidak dapat membayangkan rumah itu. Kita harus berkata begini, "Aku melihat rumah seharga 180.000 franc." Baru mereka akan berseru, "Alangkah indahnya." Jika kalian berkata kepada mereka, bukti bahwa pangeran kecil itu ada ialah bahwa ia sangat menarik hati, ia suka tertawa, dan ia menginginkan seekor biri-biri. Bila seseorang menghendaki biri-biri, itu bukti bahwa ia ada, maka mereka akan mengangkat bahu dan menganggap kalian sebagai anak-anak. Tapi jika kalian berkata, ia datang dari asteroid B612, mereka akan dapat diyakinkan dan tidak akan bertanya-tanya lagi. Begitulah mereka, kita tidak usah menyesali mereka. Anak-anak mesti berlapang dada sekali terhadap orang-orang dewasa. Tapi tentu saja, bagi kita yang telah berpengalaman, angka-angka sama sekali tidak berarti. Aku akan lebih senang memulai cerita ini dengan cara dongeng tentang peri. Aku akan lebih suka memulai, dahulu kala ada seorang pangeran kecil yang tinggal di sebuah planet yang hampir tidak lebih besar dari tubuhnya sendiri. Dan pangeran kecil itu membutuhkan seorang kawan. Bagi mereka yang memahami hidup, nampaknya akan lebih nyata begitu. Lantaran aku tak suka orang membaca bukuku sebagai bacaan ringan, aku merasa sedih menceritakan kenang-kenangan ini. 6 tahun yang lalu, temanku itu pergi dengan biri-birinya. Jika ku coba di sini menceritakannya, ialah agar aku tidak melupakannya. Suatu hal yang menyedihkan jika kita melupakan seorang teman. Tidak semua orang punya teman, dan aku bisa menjadi seperti orang dewasa yang hanya tertarik pada angka-angka. Untuk maksud itulah aku membeli sekotak cat berwarna dan pensil. Sulit sekali rasanya pada usiaku ini mulai melukis kembali, seandainya belum ku coba menggambar ular sanca yang utuh dan yang dengan penampangnya pada umur 6 tahun. Tentu saja aku mencoba membuat gambar-gambar yang semirip mungkin, tapi aku tidak betul-betul merasa yakin akan dapat berhasil. Sebuah gambar berhasil, tapi yang lain tak mirip lagi. Aku juga keliru mengenai ukuran badannya. Di sini tubuh pangeran kecil terlalu besar, sedang di sana terlalu kecil. Aku juga ragu-ragu mengenai warna pakaiannya. Aku mencoba-coba begini dan begitu, berusaha sebaik-baiknya. Akhirnya, aku keliru mengenai beberapa hal kecil yang lebih penting. Tetapi sudah seharusnya lah aku dimaafkan. Temanku tidak pernah memberi penjelasan. Ia mengira aku sama dengan dia. Tapi sayangnya, aku tak pandai melihat biri-biri lewat kotak. Mungkin aku agak seperti orang dewasa. Mungkin aku sudah menjadi tua. Tiap hari aku berhasil mengetahui sesuatu tentang planetnya, tentang kepergiannya, tentang perjalanannya. Sedikit demi sedikit terungkap olehnya tanpa disengaja. Begitulah, pada hari yang ketiga, aku mengenal drama pohon baobab itu. Kali ini masih juga berkat biri-biri. Mendadak pangeran kecil bertanya, seolah-olah ia ragu-ragu benar. "Benar bukan? Biri-biri makan tanaman semak?" "Ya, betul." Aku puas. Aku tak segera mengerti mengapa begitu penting biri-biri makan tanaman semak. Tetapi pangeran kecil menambahkan, "Jika demikian, mereka juga makan pohon baobab." Aku menjelaskan pada pangeran kecil bahwa baobab bukan tanaman semak, tapi besarnya seperti gereja. Kendati pun ia membawa sekelompok gajah, gajah-gajah ini tak akan sanggup menghabiskan satu pohon baobab. Gambaran sekelompok gajah membuat pangeran kecil tertawa. Kita harus meletakkan satu di atas yang lainnya. Tetapi ujarnya dengan bijaksana, sebelum menjadi besar, pohon baobab tentu kecil dahulu. Tepat, tetapi mengapa kamu menginginkan sedemikian rupa agar biri-birimu memakan anak-anak pohon baobab? Ya iya, memang begitulah. Seolah-olah perkaranya sudah jelas benar, dan aku harus menggunakan segala kemampuan akalku untuk memecahkan persoalan itu sendirian. Dan nyatanya, di planet pangeran kecil, seperti juga di semua planet, terdapat tanaman yang baik dan tanaman yang jelek. Jadi dengan sendirinya ada benih tanaman yang baik dan benih tanaman yang jelek. Tetapi benihnya tak terlihat. Mereka tidur dalam tanah yang penuh rahasia sampai tiba saat hayalannya mendorongnya bangun. Lalu ia pun menggeliat, mula-mula tumbuh dengan takut-takut menjadi tunas kecil yang tak berbahaya. Jika tunas itu sejenis lobak atau mawar, kita dapat membiarkannya tumbuh semaunya. Tetapi jika tanaman itu berbahaya, haruslah segera kita cabut, begitu kita mengetahuinya. Sedang di planet pangeran kecil, ada benih-benih yang sangat berbahaya.
yaitu benih baobab. Tanah planet itu penuh benih baobab. Padahal bila terlambat mencabutnya, tak mungkin lagi kita memusnahkannya. Pohon itu membebani planet dan akarnya melubangi tanah. Dan bila planetnya terlalu kecil dan baobabnya terlalu banyak, planet pun terbongkarlah. Masalah disiplin, ujar pangeran kecil itu kemudian. Pagi-pagi, kalau sudah selesai membersihkan badan, haruslah pula membersihkan planetnya baik-baik. Mesti memaksa diri secara teratur untuk mencabut baobab. Dengan demikian, kita bisa membedakannya dari pohon mawar yang mirip sekali baobab bila masih muda. Pekerjaan yang sangat membosankan, tetapi sesungguhnya sangat mudah. Dan pada suatu hari, ia memberi nasihat padaku untuk berusaha menggambar sebaik-baiknya, supaya gampang dimengerti oleh anak-anak di tempatku. Seandainya pada suatu waktu mereka bepergian, ujarnya, hal itu akan berguna bagi mereka. Menangguhkan pekerjaan kadang-kadang tidak menimbulkan kerugian, tetapi kalau mengabaikan pohon baobab, berarti bencana. Aku mengenal sebuah planet yang didiami seorang pemalas. Dilalaikannya 3 batang semak. Dan dengan petunjuk-petunjuk pangeran kecil, aku menggambar planet tersebut. Sebenarnya aku tidak begitu suka bersikap menggurui. Tapi tentang bahaya pohon baobab, jarang sekali orang mengetahuinya. Dan akibat yang ditanggung oleh orang yang tersesat di sebuah asteroida begitu besar. Sehingga sekali ini aku terpaksa berbuat di luar kebiasaanku. Kataku, anak-anak, awas baobab. Jika aku demikian tekun membuat gambar ini, yaitu untuk memperingatkan teman-temanku atas bahaya yang sejak lama mengintai mereka, seperti aku sendiri, tanpa mereka mengetahuinya, pelajaran yang aku berikan rasanya perlu. Kalian mungkin bertanya, mengapa dalam buku ini tidak ada gambar lain yang sehebat gambar pohon baobab? Jawabannya sederhana saja. Aku telah mencobanya tapi tak berhasil. Waktu aku menggambar pohon baobab, aku dihinggapi perasaan bahaya. Pangeran kecil, kini aku memahami sedikit demi sedikit hidupmu yang murung. Lama sekali hiburanmu hanyalah kelembutan matahari terbenam. Aku mengetahui keterangan kecil yang baru ini pagi-pagi pada hari keempat. Ketika engkau berkata padaku, aku sangat menyukai matahari terbenam. Mari kita pergi melihat matahari terbenam. Tapi mesti menunggu. Menunggu apa? Menunggu hingga matahari terbenam. Mula-mula kamu nampak sangat terkejut, tapi kemudian mentertawakan dirimu sendiri. Dan katamu, sesungguhnya lah, bila hari di Amerika Serikat menjadi siang, semua orang tahu bahwa matahari di Prancis terbenam. Hanya perlu dikit waktu untuk pergi ke Prancis agar bisa melihat matahari terbenam. Sayang, Prancis terlalu jauh. Tetapi di planet kecilmu, cukup menarik kursimu beberapa langkah, dan kamu dapat memandang senja setiap kali kamu menghendakinya. Suatu hari kusaksikan matahari terbenam 44 kali. Dan baru kemudian ia menambahkan, kamu sendiri tahu, bila kita sangat sedih, kita senang melihat matahari terbenam. Jadi hari yang 44 kali itu kamu begitu sedih. Tetapi pangeran kecil tidak menjawab. Hari kelima, masih juga berkat biri-biri, rahasia hidup pangeran kecil terungkap. Ia bertanya kepadaku tanpa basa-basi. Mendadak seperti buah suatu persoalan yang sudah lama direnungkannya diam-diam. Kalau biri-biri makan semak, apakah ia juga makan bunga? Biri-biri makan segala yang dia temukan. Bahkan juga bunga-bunga yang berduri. Iya, bahkan bunga-bunga yang berduri. Lalu, apa gunanya duri? Aku tidak mengetahuinya. Pada waktu itu aku sangat sibuk mencoba mengendorkan baut mesin yang terlalu keras. Aku sangat risau karena kerusakan ini tampaknya parah, dan persediaan air minum yang makin berkurang membuatku ngeri. Duri, gunanya apa? Kalau pangeran kecil bertanya, tak pernah ia menariknya kembali. Kesal dengan baut, aku menjawab serampangan. Duri tak punya manfaat apa-apa, semata-mata sifat jahat bunga saja. Oh, tetapi setelah terdiam saat, balasannya bagaikan perasaan dendam. Aku tidak percaya padamu. Bunga-bunga lemah. Mereka naif. Mereka mempertahankan diri sebisa mungkin. Mereka kira mereka mengerikan dengan duri-durinya. Aku tidak menjawab apa-apa. Pada saat itu, aku berkata dalam hati, jika baut ini tetap membangkang, akan kupecahkan dengan palu. Pangeran kecil kembali mengganggu renunganku. Dan kamu mengira bahwa bunga-bunga?
Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Aku tidak mengira apa-apa. Aku menjawab seenaknya. Aku lagi sibuk dengan hal-hal yang sungguh-sungguh. Tercengang ia memandangku. Hal-hal yang sungguh-sungguh? Ia memandangku, palu di tangan dan jari-jari hitam karena minyak gemuk berjongkok pada benda yang baginya nampak sangat jelek. Kamu ngomong seperti orang-orang dewasa. Kata-katanya membuat aku agak malu. Tapi tanpa rasa kasihan ia menambahkan, kau mengacaukan segalanya, kau mencampur baurkan segalanya. Benar-benar ia sangat kesal. Ia mengibas-ngibaskan rambutnya yang keemas-emasan pada angin. Aku mengenal suatu planet pada tempat seorang tuan berkulit merah tua. Ia tidak pernah mencium bunga. Ia tidak pernah memandang bintang. Ia tidak pernah mencintai seseorang. Ia tidak pernah mengerjakan apa-apa selain jumlah-menjumlah. Dan sepanjang hari, seperti kamu, ia selalu berkata, aku orang yang bersungguh-sungguh, aku orang yang bersungguh-sungguh. Dan itu membuat dadanya busung karena congkak. Tapi ia bukan manusia, ia jamur. Apa? Jamur. Pangeran kecil sekarang pucat pasi karena berang. Telah berjuta-juta tahun, bunga-bunga membuat duri. Walaupun begitu, telah berjuta-juta tahun pula, biri-biri makan bunga-bunga. Dan bukan hal yang serius untuk mencari sebab musabab mengapa bunga-bunga bersusah payah membuat duri yang sama sekali tak berguna. Tidak pentingkah peperangan antara biri-biri dengan bunga? Tidak lebih penting dan serius dari jumlah-menjumlah yang dilakukan tuan yang merah dan gemuk itu. Dan bila aku mengenal setangkai bunga yang hanya ada satu di dunia, yang tidak terdapat di mana-mana selain di planetku, dan yang dapat dimusnahkan oleh seekor biri-biri kecil begitu saja pada suatu pagi tanpa menyadari apa yang diperbuatnya, tidak pentingkah itu? Wajahnya menjadi merah kemudian sambungnya. Kalau seseorang menyukai bunga yang hanya tumbuh setangkai saja di sekian juta bintang, baginya sudah cukup bahagia bila ia memandang bintang-bintang itu. Katanya pada dirinya, nun di suatu tempat bungaku ada. Tetapi bila biri-biri memakan bunganya itu, seakan-akan baginya tiba-tiba semua bintang padam. Dan apakah itu tidak penting? Ia tidak mampu berkata-kata lagi. Tiba-tiba ia menangis terseduh-seduh. Malam jatuh. Aku melepaskan alat-alatku. Aku tidak peduli lagi. Palu, baut, haus dan maut. Di suatu bintang, di suatu planet, planetku yaitu bumi, ada seorang pangeran kecil yang perlu dihibur. Aku memeluknya, aku menimbangnya. Kukatakan padanya, kembang yang kau sayangi tidak dalam bahaya. Akan kugambari berangus biri-birimu itu. Akan kugambar sebuah alat perlindungan untuk bungamu. Aku tidak tahu lagi apa yang harus kukatakan. Aku merasa serba salah. Aku tidak tahu bagaimana harus mencapainya. Di manakan ku susul? Sungguh penuh rahasia dunia air mata.